Tadi di awal itu kan disebutkan kalau takdir itu bukan tentang peristiwa apa yang sedang terjadi saat ini, tapi tentang rencana besar apa yang sedang disiapkan untuk kita di kemudian hari. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah surga dan neraka itu termasuk takdir dari kita, Ustadz? Gak ada yang keluar dari kebesaran dan ketentuan Allah. Gak boleh kita nggak boleh meyakini ada satupun yang luput dari kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Tapi takdir itu ada dua. Ada takdir namanya mu'allaq, relatif bisa berubah. Ada takdir yang mubram, ghairu mu'allaq, yang tidak berubah. Takdir yang nggak berubah ini sedikit. Yang banyak itu justru takdir yang berubah. Di dalam takdir yang berubah itulah Allah memberikan kita kesempatan mau memilih yang mana. Wahadainahun najdain, imma syakiran wa imma kafura. Kami kasih kalian dua pilihan, mau menjadi orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur, atau menjadi hamba yang kufur. Sehingga hamba yang bersyukur dia mendapatkan kebaikan surga nanti di akhirat selain kebaikan di dunia. Yang kufur juga mendapatkan keburukan neraka di akhirat selain keburukan di dunia. Nah, kita dikasih pilihan itu. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar berpasrah. Kalimat berpasrah itu kan untuk apa yang sudah terjadi. Tapi apa yang belum terjadi ya kita ikhtiarkan semaksimal mungkin, berharap yang baik-baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti cerita tadi yang neraka bisa jadi ahli surga dan seterusnya. Itu bagian kita. Sehingga Allah mengatakan aku tergantung prasangka hambaku. Itu kan pilihan kita mau berprasangka apa buat Allah. Kemudian Nabi bilang la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi berdoalah yang baik-baik. Sampai Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita satu doa merubah takdir. Kalau kalian pengen hafal doa ini, dan ini doanya penting banget, silakan kalian catat atau kalian rekam. Oke. Judulnya doa merubah takdir yang diajarkan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Doanya adalah Allahumma in kunta katabatani min ahli syaqawah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya engkau mencatat takdirku termasuk orang yang sengsara dan menderita, maka hapuslah catatan itu. Dan catatlah aku termasuk orang yang bahagia. Sesungguhnya engkau menghapus apa yang engkau kehendaki, dan sesungguhnya di sisimulah kitab takdir. Berhasil. Itu doa diajarkan oleh Umar bin Khattab. Itu artinya apa? Takdir itu bisa berubah. Dari sekian takdir yang gak bisa berubah, yang udah pakem gitu, ada banyak takdir yang bisa berubah. Sehingga kita disuruh berdoa yang baik-baik, disuruh berprasangka yang baik-baik kepada Allah. Begitu juga tentang kita mau masuk neraka atau mau masuk surga. Bahkan saking sayangnya Allah kepada kita, kok diciptakan neraka dan surga sih Ustaz? Untuk keadilan. Kalau nggak ada neraka, maka kemana larinya orang-orang yang jahat, yang tidak berhasil dihukum di dunia? Allah menciptakan surga neraka itu sebagai bentuk keadilan Allah. Tapi, tahu nggak? Pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka. Ke surga itu lebih gampang daripada ke neraka. Ke neraka itu susah. Harus sembunyi-sembunyi, harus berbohong, dan seterusnya. Pokoknya susah ke neraka itu. Udah susah-susah ke neraka, udah deket banget dengan neraka, hanya dengan satu kali mengatakan Astaghfirullahalazim, yang sungguh-sungguh dari hati kita paling dalam, langsung berubah menjadi ahli surga. Segampang itu masuk surga. Misalnya dia udah berbuat dosa sebanyak-banyaknya, sampai nggak ada lagi dosa yang nggak pernah dia kerjakan, sekali aja dia istighfar dengan penuh penyesalan dalam hatinya, saat itu juga dia menjadi ahli surga. Semudah itu masuk surga. Jadi Allah memang menciptakan surga neraka, tapi Allah pengen kita semuanya masuk surga. Makanya pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Makanya untuk masuk surga itu lebih mudah, hanya sekedar dengan mengatakan astagfirullah masuk surga. Hanya dengan melakukan satu amalan soleh, kecil aja amalannya apa?
kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan. Ada dua kalimat ringan banget diucapin dengan lisan, tapi Allah suka banget dengan dua kalimat ini dan sangat berat di timbangan kebaikan. Apa kalimatnya? Sekedar ngomong subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Udah berat timbangan kita. Tapi kitanya yang malas. Kita lebih suka ngomongin yang aneh-aneh yang lain-lain ketimbang mengatakan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi itu adalah keadilan Allah, tapi Allah pengen dan memudahkan kita menuju surga. Tergantung kita mau milih yang mana. Semua itu ada di dalam kehendak Allah, dan Allah berkehendak sesuai dengan apa yang bukan Allah berkehendak sehingga kita berkehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kita tidak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Jadi minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah aku berkehendak kepada yang baik-baik. Berikanlah aku taufik kepada yang baik-baik. Minta sama Allah.